Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Ilham Dwi Wijaya. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas mengenai Arab Spring, Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi di Timur Tengah. Adapun kami ini dari kelompok 4 yang berkontakkan saya sendiri, tadi Ilham Dwi Wijaya, kemudian ada rekan saya Weni Virginia, Zainul Mukhlisin, dan juga Fakih Aldianur. Nah, pertama-tama saya akan menyampaikan materi terlebih dahulu. Uh, Pertama-tama, Arab Spring itu didahului oleh peristiwa bakar diri yang dilakukan oleh Mohamed Bouazizi, seorang pedagang buah di Tunisia, yang dimana dia melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes di depan pengadilan kantor Dewan Regional Sidi Bouzid. Nah, setelah peristiwa bakar diri ini, kemudian muncullah gelombang protes yang menuntut turunnya rezim yang korup dan otoriter. Kemudian, hal ini menyebar ke seluruh Timur Tengah, di mana para demonstran ini menuntut untuk adanya demokrasi di negara-negara di Timur Tengah. Yang unik dari gerakan ini adalah banyak yang mengaitkan revolusi ini dengan nilai-nilai agama dalam pelaksanaannya. Nah, sebelumnya Durkheim pernah menjelaskan bahwa dia membedakan antara kepercayaan dan ritual dalam agama, di mana kepercayaan ini mewakili keterwakilan dan opini, sedangkan ritual adalah ibadah-ibadah yang dijalankan oleh agama tertentu. Kemudian di sini saya akan masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai agama dan perilaku politik. Jalan yang dilalui agama dalam menggerakkan kelompok pada gerakan Arab Spring ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, di sini agama menjadi model sosial dan kepercayaan, di mana orang-orang demonstran ini berangkat dari persamaan agama yang dimiliki, sehingga menjadi model sosial untuk para demonstran ini melakukan demonstrasi di beberapa negara di Timur Tengah. Kemudian di sini juga masjid memiliki peran penting untuk mewadahi keperluan-keperluan para demonstran ini, yaitu dari masjid menuju lapangan. Kemudian yang terakhir, ada nilai politik dalam agama, di mana agama ini menyediakan mekanisme keadilan sosial dan sehingga menciptakan kepatuhan bagi individu mengenai konsep keadilan dan kesetaraan. Hal inilah juga yang membuat para demonstran ini menuntut keadilan di negara-negara di Timur Tengah. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang Islamisme dan gerakan sosial, di mana Islamisme merupakan sebuah fenomena modern yang dilakukan oleh kelompok Islam di dunia dalam menggambarkan ekspresi politik dan sosialnya, yang memiliki tujuan dalam mengintegrasikan Islam dalam politik, urusan negara, ekonomi, maupun hukum. Di sini menurut Muhammad Ayub, Islamisme ini menjadi sebuah instrumentalisasi Islam yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dalam mencapai tujuan politiknya. Karena adanya politik Islam menjadikan Islam tidak hanya dipandang sebagai agama, akan tetapi juga dipandang sebagai politik ideologi kontemporer. Dalam hal ini dapat dilihat dari adanya revolusi Arab yang mana Islam memiliki pengaruh yang lebih di dalamnya. Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Timur Tengah, di mana dalam konsep aktivisme agama memiliki dasar dalam memahami Islam sebagai dasar dari gerakan sosial. Secara umum, Islam terbagi menjadi dua interpretasi yang menciptakan pemahaman dalam pergerakan politik agama di era modern. Dua interpretasi ini ialah kelompok tradisional dan gerakan sosial, di mana dalam kelompok tradisional menjelaskan bahwa Islam merupakan gerakan reaktif dalam nilai modern yang ada pada budaya Barat yang umumnya anti-demokrasi. Dalam kelompok ini memahami bahwa agama bersifat kuasi-religius, sedangkan interpretasi kedua melihat Islam sebagai gerakan agama yang mewakili perbedaan budaya maupun moralitas dalam melawan modernisasi. Hal inilah dilihat dari adanya pemimpin Islam dalam gerakan sosial. Secara realitanya, gerakan sosial ini menjadi entitas dinamis yang terus bergerak dan mengalir serta sebagai proses yang harus dipelajari dalam fenomena histori dalam waktu tertentu. Dinamika dalam gerakan sosial inilah mengubah tujuan awal dalam terbentuknya sebuah gerakan sosial. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh dari tekanan eksternal, kontrol sosial maupun faktor internasional, dan juga perubahan ini dapat terjadi
dalam keadaan tertentu dalam kondisi politik maupun internasional yang berbeda. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan mengenai materi inti dari presentasi kelompok kami pada hari ini, yaitu mengenai Arab Spring, agama dan revolusi. Arab Spring merupakan revolusi untuk menuntut hadirnya demokrasi, kebebasan ruang publik, dan tuntutan agar negara-negara di Timur Tengah yang telah lama berbentuk autokrasi tersebut bergabung dengan modernisme dan merubah sistem pemerintahannya menjadi demokrasi. eh, apa peristiwa Arab Spring ini telah memancing ketidakstabilan dan kerentanan dari situasi internal negara-negara yang terlibat pada peristiwa Arab Spring tersebut. Protes mengenai apa yang terjadi di negara-negara Timur Tengah ini dengan cepat menjalar ke negara-negara tetangganya. Baik berbagai orang dari berbagai kalangan segera menjadi bagian dari gelombang protes. Sehingga kurang dari 2 bulan sejak protes pertama yang muncul mengenai fenomena ini di Desember 2010, dua pemimpin besar, dua pemimpin autokrat di Timur Tengah telah berhasil digulingkan, yaitu Ben Ali di Tunisia pada Januari 2011 dan Husni Mubarak di Mesir pada Februari 2011. Seperti yang kita tahu, esensi dari Arab Spring ini adalah menuntut adanya demokrasi di negara-negara Timur Tengah yang selama ini bersikap monarki gitu, atau autokrasi. Nah, dari ini dapat kita simpulkan bahwa Arab Spring bukanlah Islamic Spring. Arab Spring lebih ke menuntut perubahan pada sistem sosial dan masyarakatnya dibandingkan merubah Islam sebagai dasar yang kuat pada negara-negara Arab tersebut. Pemicu utama dari Arab Spring bukanlah agama, melainkan ekspresi kemarahan atas berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin autokrasi tersebut. Di antaranya korupsi, ketimpangan ekonomi, kegagalan dalam memanage pemerintahan, serta meluasnya ketidakadilan sosial. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Arab Spring itu sering disebut sebagai gerakan yang murni sekuler, walaupun banyak nilai-nilai Islam yang hadir di dalamnya. Ini juga dapat dilihat dari partisipan dari demonstrasi Arab Spring yang tidak hanya tersusun dari masyarakat Muslim saja, namun seluruh warga Arab, seluruh warga negaranya bersatu untuk menuntut adanya perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih baik. Nah, mengenai agama dan revolusi, seperti yang kita tahu, budaya keislaman serta Islamisme itu sudah mengakar kuat pada negara-negara Timur Tengah sejak zaman dahulu kala. Sehingga budaya keislaman ini juga tidak dapat dilepaskan dari revolusi yang sedang terjadi pada dekade 2010-an ini, yakni Arab Spring ini. Seorang ahli Timur Tengah bernama Jane Kinimon menyatakan bahwa keberagaman yang dibawa oleh berbagai macam partisipan di Arab Spring ini dapat disatukan dalam satu gerakan Islamis. Jadi nilai-nilai Islam itu menjadi legitimasi serta menjadi titik tengah dari berbagai tuntutan yang ada di yang dituntut oleh para demonstran. Di sini, peranan partai politik dan intelektual agama juga sangat penting dalam demokratisasi setiap negara, terutama karena kombinasi antara politik dan standar universal mengenai hak asasi manusia, serta tuntutan atas demokrasi modern. Seperti yang kita tahu, dalam Islam juga ada nilai-nilai mengenai hak asasi manusia, mengenai adanya kebebasan ruang publik, mengenai adanya dianjurkan untuk bermusyawarah, dan lain sebagainya. Ini juga dapat dilihat dari banyaknya pemuka-pemuka agama yang menggerakkan demonstrasi melalui masjid-masjid misalnya, atau melalui ceramah-ceramah, sehingga nilai-nilai Islam ini sangat kental dalam proses Arab Spring. Mengenai Islam dan demokrasi itu sendiri, seperti yang kita tahu bahwa agama itu dapat menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seseorang. Agama dapat menjadi motivasi dalam hidup seseorang dalam bagaimana mereka menjalani hidupnya. Bagi kaum muslim, Islam sebagai agama lebih dari sekedar tuntunan untuk melakukan ritual-ritual agama. Islam itu juga merupakan filosofi moral, sistem kepercayaan, dan pedoman hidup yang lengkap dan menyeluruh bagi penganutnya dalam menjalankan hidupnya sehari-hari. Di negara-negara Timur Tengah, Islam menempati posisi istimewa sebagai sintetis antara individu, kelompok, agama, dan politik, serta kehidupan manusia. Praktik-praktik agama dan interaksi sosial hampir tidak dapat dibedakan karena agama itu sendiri mengajarkan
dan mengajarkan kebajikan dan menuntut bagaimana interaksi sosial antar manusia harus diatur gitu atau harus dilakukan. Dalam kondisi negara Islam ideal, otoritas politik haruslah berdasarkan hukum agama, bukan dalam bentuk teokrasi atau autokrasi yang memberikan kekuatan yang berlebih pada elit pemerintah. Nah, jadi mengenai titik temu antara Islam dan demokrasi ini, dalam skala minimum, negara harus memberikan perlindungan kepada kaum muslim untuk melaksanakan praktik ibadah. Bentuk inilah yang dilihat sebagai model dari negara ideal. Revolusi Arab Spring menunjukkan bahwa bagi banyak kaum muslimin, demokrasi itu adalah jalan yang pantas atau jalan yang ideal untuk menciptakan negara baru, bentuk negara baru yang lebih ideal seperti yang telah dijelaskan tadi, bagaimana hukum-hukum Tuhan yang seperti yang diatur dalam agama dijadikan dasar namun tidak terlalu memberikan kekuatan yang berlebih pada elit pemerintah. Nah, dengan adanya gerakan revolusi Arab Spring ini, kita telah melihat bagaimana masyarakat di Timur Tengah itu telah terbuka matanya bahwa sistem pemerintahan yang lebih ideal dan lebih adil, lebih dapat mendapatkan suara mereka, lebih dapat mendengar pendapat mereka adalah demokrasi. Arab Spring menjadi fase yang menunjukkan bagaimana Islam menemukan bentuk barunya dalam arena politik. Bagaimana Islam menyesuaikan sistem mereka dalam memenuhi tuntutan dari sistem politik yang telah bergeser dari autokrasi menuju demokrasi. Pada umumnya, gerakan Islamisme di Timur Tengah telah mengambil satu langkah lebih maju pada pemahaman mengenai konteks demokrasi dalam ideologi mereka. Islam yang baru, yang telah bergabung dengan demokrasi, yang telah bertemu dengan demokrasi ini mengombinasikan modernisme teknokratik serta nilai-nilai konservatif dan dari peristiwa Arab Spring ini kita dapat melihat transformasi Islam dalam nilai-nilai yang lebih universal dan dapat diterima melalui prinsip-prinsip modern. Salah satunya prinsip demokrasi tadi. Islam dan demokrasi dalam dalam jurnal ini, Islam dan demokrasi bukan tidak mungkin untuk disandingkan selama memenuhi prinsip dasar yang diperlukan, yaitu dengan meletakkan Islam sebagai dasar hukum dan agama nasional, namun tidak menciptakan hukum yang kontradiktif dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, bagian selanjutnya yaitu prospek demokrasi yang dibawa oleh Arab Spring. Nah, Jack Goldstone sendiri menyatakan bahwa sekalipun dengan revolusi yang bisa dibilang cukup damai, namun pada umumnya masih diperlukan sekitar separuh dekade agar sebuah rezim dapat berkonsolidasi dengan masyarakat yang stabil. Kemudian demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang bisa dibilang memerlukan biaya yang cukup besar dalam proses pembangunannya. Dan bila kita berdasarkan sistem demokrasi barat, karakteristik dari hal ini ialah yang pertama, adanya pemisahan kekuasaan, yang kedua, pemilu yang bebas, ketiga, kebebasan warga sipil, dan kemudian yang keempat, hukum dan penghargaan atas HAM. Nah, hukum dan penghargaan atas HAM ini ada terdiri dari kepemilikan pribadi, kebebasan berpendapat, dan yang terakhir toleransi agama. Nah, dari prinsip-prinsip yang tadi telah disebutkan, sebenarnya merupakan hal baru bagi negara-negara di Timur Tengah. Negara Arab sendiri sebenarnya sedang dalam proses untuk dalam pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi ini dalam sistem pemerintahannya. Lalu terlepas dari usaha oleh kelompok masyarakat, proses transfer kekuatan dari kelompok elit pemimpin yang lama bisa dibilang memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap gangguan. Contohnya yang terjadi di Tunisia dan juga Mesir. Dengan adanya aktor-aktor dari rezim yang lama yang kemudian hadir menjadikan proses perubahan ini menjadi agak rumit. Lalu pada dasarnya untuk penurunan sebuah diktator sendiri itu tidaklah suatu hal yang sulit. Namun kemudian dalam memerangi sistem politiknya yang korup ini biasanya penuh dengan nepotisme dan patronase. Biasanya itu tidaklah mudah dan bahkan biasanya hal ini memerlukan waktu sekitar bertahun-tahun. Namun walaupun sebelumnya telah dibahas bagaimana Islam yang bertransformasi menjadi lebih fleksibel dalam hal demokrasinya, namun dalam peranan normatif agama dalam politik biasanya sangat rumit dan rentan akan terjadinya konflik.
Hal ini disebabkan karena agama sendiri merupakan sebuah subjek yang bersifat emosional dan juga biasanya sensitif karena berhubungan langsung dengan isu personal dan juga identitas suatu kelompok. Bahkan dengan beragamnya agama sendiri menciptakan banyak pemikiran yang berbeda tentang bagaimana menerapkan agama dalam kehidupan politiknya. Oke, kemudian bagian yang terakhir itu adalah kesimpulan. Arab Spring sendiri pada dasarnya bukan suatu gerakan Islam, karena pemicu dari revolusi ini tidaklah 100% Muslim. Kemudian juga tidak dituntut mengenai kehidupan beragama masyarakat, namun dalam pengorganisasiannya, selama revolusi ini memang tidak terpisahkan dalam nilai Islam maupun praktik ibadahnya. Oke, misalnya seperti dengan masjid yang digunakan sebagai pusat dalam menyediakan keperluan bagi demonstran dan massa yang biasanya digerakkan setelah sholat Jumat. Nah, kemudian hal ini dijadikan strategi dalam gerakan sosial ini. Hal ini sangat mendukung dengan adanya kesamaan identitas agama, yaitu agama Muslim yang dalam hal ini, dan kemudian menjadi modal dalam pembangunan kepercayaan dan juga solidaritas saat turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan mereka kepada pemerintah. Kemudian bagi gerakan masyarakat sipil global dalam Arab Spring ini sendiri, hadirnya Islam dalam pengekspresian politik dan sosialnya merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam mencapai tujuan politik mereka. Oke, sebenarnya Arab Spring sendiri merupakan suatu fenomena yang bisa dikatakan dibawa paksa ke dunia Arab yang sebelumnya menerapkan sistem autokrasi dengan banyak pandangan pesimistik yang terus bermunculan, bahkan menyebabkan pergejolakan ini semakin banyak terjadi. Dan kemudian masih banyak yang perlu diperjuangkan, sepertinya dalam hal tuntutan masyarakat, hak-hak wanita, hukum, dan juga konstitusi sebagai sebuah negara masih jauh untuk dicapai dalam hal ini. Kemudian yang terakhir yaitu dengan adanya gerakan revolusi Islam ini yang kemudian berusaha bertransformasi ke dalam hal politik modern. Hal ini menunjukkan adanya pemisahan antara Islam sebagai kepercayaan dan Islam sebagai keagamaan. Dalam hal ini kepercayaan bersifat teologis dan statik dan kemudian agama yang sifatnya itu lebih dinamika yang bersanding dengan demokrasi yang selama ini kerap dikaitkan terhadap Islam. Baiklah, segitu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.